Shalom, selamat malam para pendengar setia Renungan Malam Senandika GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah Pak Tua yang bijak dan segenggam garam. Di suatu tempat di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki tua yang terkenal baik dan bijak. Di suatu pagi yang cerah, datanglah seorang pemuda yang tengah dirundung masalah. Dengan langkah gontai dan rambut yang kusut, ia terlihat seperti orang yang tidak pernah mengenal kebahagiaan. Tanpa buang waktu, anak muda itu menumpahkan semua keresahan di hatinya. Impiannya yang gagal, karir, cinta, dan hidupnya yang tidak pernah berakhir dengan bahagia. Pak Tua yang bijak itu hanya mendengarkannya dengan teliti dan saksama tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke dalam segelas air, lalu mengaduknya dan berkata, "Anak muda, coba minum ini dan katakan kepada saya, bagaimana rasanya?" Anak muda itu pun mengambil gelas itu dan meminum air yang diberi garam oleh bapak tua itu. "Hah! Puh! Puh! Asin sekali, Pak Tua." "Nggak enak," jawab pemuda tadi. Pak Tua itu hanya tersenyum dan mengajak tamunya berjalan ke tepi telaga yang ada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah menempuh perjalanan yang tak terlalu jauh, akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang. Masih dengan mata yang tenang dan penuh cinta, orang tua yang bijaksana itu menaburkan sekali lagi segenggam garam dalam air di telaga itu. Dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga yang membuat air telaga bergelombang dengan riak-riak kecil. Setelah air telaga tenang, ia pun berkata sekali lagi, "Anak muda, coba kamu ambil dan cicipi air telaga itu dan minumlah." Saat anak muda itu selesai meneguk air telaga, Pak Tua itu berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" Ini baru mantap, Pak Tua. Segar sekali rasa airnya," jawab anak muda itu. "Dan apakah kamu masih merasakan garam dalam air tersebut?" tanya Pak Tua itu lagi. "Sepertinya tidak, Pak Tua. Sedikit pun tidak ada rasa asin," jawab anak muda itu. Mendengar jawaban itu, Pak Tua menepuk-nepuk punggungnya. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan sambil bersimpu di tepi telaga. Dan ia melanjutkan perkataannya, "Anak muda, pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang jumlahnya. Dan rasa pahit itu akan tetap sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Kepahitan itu selalu berasal dari bagaimana kita meletakkan segalanya, dan itu tergantung dari hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan atau kegagalan hidup, hanya satu hal yang boleh kita lakukan. Lapangkanlah dada untuk menerima semuanya. Luaskan hati untuk menampung semua kepahitan. Luaskan wadah pergaulan supaya kita memiliki pandangan hidup yang luas. Maka kita akan banyak belajar dari keleluasan tersebut. Hati adalah wadah itu, perasaan adalah tempat itu,
Kalbu adalah tempat menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Hati kita tidak mungkin sanggup menampung semua beban berat dan pergumulan. Tuhan Yesus menawarkan solusi untuk semua beban berat itu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 28 dan 29. Saya, Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua, dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam.